Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Feby Gusti Dendra, nomor BP 1710931024. Kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian bab 2 dan bab 3 dengan penelitian berjudul penentuan rute dan penjadwalan pengangkutan sampah di Kota Padang dengan pendekatan Vehicle Routing Problem atau VRP dengan metode Saving Clark. Topik yang akan dibahas kali ini ada dua. Yang pertama yaitu studi literatur dan yang kedua itu metodologi penelitian. Untuk bab duanya sendiri yaitu studi literatur, di mana studi literatur ini diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, atau referensi lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Di sini saya mengambil 4 jurnal yang dijadikan sebagai studi literatur. Untuk jurnal yang pertama, itu diteliti oleh Chandra dan Setiawan pada tahun 2018. Tujuan penelitian yaitu mengaplikasikan metode Vehicle Routing Problem atau VRP untuk mempercepat distribusi produk makanan dan meminimalkan penggunaan bahan bakar dari kendaraannya itu sendiri. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengkombinasikan metode heuristik dan metode meta-heuristik. Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu gabungan antara metode heuristik dan meta-heuristik ini dapat memperpendek jarak tempuh yang digunakan oleh perusahaan itu sebesar 11,7%. Artinya dengan nilai 11,7% ini perusahaan dapat meminimasikan jarak dan juga meminimasikan biaya distribusi dari produknya. Kelebihan dari metode ini sendiri atau jurnal ini sendiri yaitu adanya kombinasi antara metode heuristik dan metode meta-heuristik dengan mengaplikasikan pendekatan Vehicle Routing Problem. Selanjutnya kekurangannya yaitu tidak menjelaskan lebih detail mengenai produk yang didistribusikan. Penelitian yang kedua itu diteliti oleh Lubis DKK pada tahun 2016. Pada jurnal ini tujuan penelitiannya adalah menentukan tempat pembuangan sampah sementara dengan 4 skenario dengan metodologi penelitian yaitu penerapan model Vehicle Routing Problem dengan metode Nair's Neckboard. Hasil yang didapatkan menggunakan metode ini yaitu terdapat peningkatan kinerja yang ditandai dengan penurunan sisa volume timbulan sampah menjadi 43,8 meter kubik. Kelebihan yang didapatkan oleh jurnal ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dimulai dari formulasi VRP-nya sendiri hingga tahap pengambilan keputusan dan inspeksi itu sangat jelas dan detail. Sementara kekurangannya yaitu pada penelitian yang dilakukan mereka belum mencakup pembebanan pada ruas lalu lintas. Jurnal yang ketiga yang dibahas yaitu yang dijadikan studi literatur yaitu Hadiatma dan Purbo yang diteliti oleh Hadiatma dan Purbo pada tahun 2014. Tujuan penelitian mereka yaitu mendistribusikan barang dengan biaya minimum melalui rute tertentu dari sumber menuju beberapa simpul. Metodologi yang digunakan yaitu Vehicle Routing Problem atau VRP dengan menggunakan algoritma semut. Hasil yang didapatkan yaitu dengan menggunakan metode algoritma semut ini sendiri, maka semut-semut tersebut memilih jalur yang jumlah intensitas jejaknya lebih banyak sehingga didapatkan rute yang singkat. Kelebihan pada jurnal ini yaitu mereka melakukan pengujian algoritma semut menggunakan pembanding algoritma brute force. Jadi untuk algoritmanya itu dibandingkan antara algoritma semut dengan algoritma brute force itu. Sementara kekurangannya mereka hanya menggunakan satu metode sehingga hasil yang didapatkan tidak dapat dibandingkan dengan metode yang lainnya. Mereka menggunakan dua algoritma tetapi hanya menggunakan satu metode sehingga hasil yang didapatkan dirasa kurang maksimal. Jurnal berikutnya yaitu yang diteliti oleh Amri dan kawan-kawan pada tahun 2014. Tujuan penelitiannya yaitu mengoptimalkan jalur distribusi PT Coca-Cola dengan menggunakan pendekatan Vehicle Routing Problem dengan metode Nair's Neckboard. Hasil yang didapatkan pada
jarak tempuh pada hari 1 mampu diperpendek sebesar 17,34 km atau sebesar 15,28%. Untuk jarak tempuh pada hari kedua itu mampu diperpendek 3,42 km atau sebesar 5,09 meter. Sementara jarak tempuh pada hari ketiga mampu diperpendek 11,32 km atau sebesar 13,61%. Hasil ini didapatkan berbeda-beda karena untuk skenario yang digunakan pada masing-masing hari itu juga berbeda. Kelebihan pada jurnal ini yaitu penyelesaian masalah menggunakan metode Navier-Steenrod dijelaskan dengan rinci, sementara kekurangannya adalah metode yang digunakan hanya satu, sehingga tidak dapat membandingkan hasil dengan metode yang lainnya. Perusahaan manufaktur memerlukan distribusi yang baik agar bisa sampai ke pelanggan secara langsung dari manufaktur ke pelanggan maupun tidak langsung melalui distributor. Bentuk pendistribusian barang jasa juga terjadi dari distributor kepada pelanggan. Apapun bentuk distribusinya buat perusahaan, maka hal yang terpenting adalah distribusi tersebut bisa menghasilkan biaya rendah. Tugas merancang rute pengiriman atau pick up kepada pelanggan layanan dalam rantai pasok perusahaan dikenal dengan literatur sebagai masalah Vehicle Routing Problem atau VRP. Tujuan dari VRP adalah mengirimkan barang kepada pelanggan dengan tuntutan yang diketahui tentang rute kendaraan biaya minimum yang berasal dan berakhir di sebuah depot yang sama. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang tertera, di mana itu ada dua kondisi, di mana kondisi yang di sebelah kiri adalah rute-rute yang belum diolah menggunakan pendekatan VRP, sehingga tidak diketahui rute-rute yang terbaik atau rute yang terpendek yang dapat meminimumkan biaya pendistribusian. Sementara pada gambar yang di kiri itu sudah digunakan pendekatan VRP sehingga didapatkan rute-rute tertentu dalam melakukan pendistribusian barang. Selanjutnya, permasalahan distribusi masih banyak menjadi permasalahan bagi perusahaan dalam mendistribusikan produknya. Masing-masing perusahaan masih mengandalkan pengalaman dan pengetahuan sopir dalam menentukan rute untuk distribusi produknya itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan 4 jurnal tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing jurnal menggunakan pendekatan Vehicle Routing Problem dalam menyelesaikan permasalahan distribusi. Metode yang digunakan berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu meminimasi jarak dan meminimasi biaya. Selanjutnya masuk kepada bab 3. Pada bab 3 ini yaitu metodologi penelitian, di mana dimulai dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan melakukan survei langsung ke pool truk sampah di Kota Padang. Hal ini dapat digunakan untuk mempelajari sistem pada proses transportasi sampah serta mengetahui permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Permasalahan tersebut nantinya akan dicarikan solusi penyelesaian dengan usulan perbaikan melalui penelitian ini. Selanjutnya yaitu studi literatur yang digunakan pada penelitian ini. Studi literatur ini diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, atau referensi lainnya yang berkaitan dengan teori supply chain management, distribusi dan transportasi, Vehicle Routing Problem, dan metode Clark and Wright Saving. Lalu dilakukan identifikasi nyata, identifikasi sistem nyata pada metodologi penelitian dengan tujuan agar dapat mendefinisikan masalah yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari survei lapangan. Setelah dilakukan survei lapangan, diketahui bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP Kota Padang menghadapi masalah dan merencanakan rute pengangkutan sampah pada masing-masing kecamatan setiap harinya. Pengangkutan sampah pada masing-masing kecamatan ini bersifat tidak tetap atau dinamis, sehingga diperlukan sebuah rute yang mampu untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah ini di masing-masing kecamatan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan metode penyelesaian, di mana metode penyelesaian yang digunakan pada tahapan ini yaitu menggunakan metode Vehicle Routing Problems, karena metode ini sesuai dengan kondisi, yaitu proses pengangkutan sampah dimulai dan diakhiri dari pool yang sama.
Pengangkutan dilakukan menggunakan truk di mana pada masing-masing kecamatan itu dengan batasan dan kapasitas setiap truk itu terbatas. Jenis VRP yang digunakan yaitu Capacitated Vehicle Routing Problem atau CVRP dan Multi-Trip Vehicle Routing Problems. Penggunaan metode CVRP ini karena sesuai dengan permasalahan perusahaan yang belum memperhatikan utilitas kapasitas kendaraan truk pengangkut, sedangkan metode MTVRP digunakan karena truk dapat menempuh 2-3 rute pengangkutan setelah kembali ke pool. Metode CVRP juga memiliki beberapa variasi, sehingga metode penyelesaian yang cocok untuk masalah ini adalah metode Clark and Wright Saving. Metode Clark and Wright Saving digunakan dengan mempertimbangkan penghematan jarak tempuh truk. Selanjutnya, analisis pemilihan metode. Vehicle Routing Problem atau VRP merupakan suatu permasalahan NP-hard yang akan memakan waktu jika menggunakan solusi eksak, sehingga penyelesaian ini dapat dilakukan dengan pendekatan heuristik. Selanjutnya dilakukan pengolahan data, pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan pada proposal penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan survei dan pengamatan langsung ke objek penelitian, yaitu dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP Kota Padang. Data primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengendara truk pengangkut sampah itu sendiri. Data primer yang dibutuhkan antara lain yaitu data jarak antara TPS atau tempat pembuangan sampah sementara dengan tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kedua yaitu waktu pelayanan bongkar muat dengan menggunakan truk. Yang ketiga yaitu kecepatan truk dalam menempuh setiap TPS. Untuk kecepatan ini diukur menggunakan sebuah aplikasi. Selanjutnya terdapat data sekunder yang merupakan data yang telah ada pada DKP sehingga lebih mudah dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait yaitu DKP Kota Padang, yang mana data-data yang dibutuhkan atau yang dikumpulkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah data tempat pembuangan sementara. Data yang dikumpulkan langsung dengan mengamati setiap TPS yang ada di masing-masing kecamatan yang mengumpulkan setiap koordinat titik TPS tersebut. Selanjutnya data jumlah sampah yang dihasilkan oleh masing-masing kecamatan di Kota Padang. Selanjutnya data jumlah dan kapasitas kendaraan, yaitu jumlah kendaraan pengangkut sampah dan kapasitas muat setiap kendaraan yang telah ditetapkan oleh DKP Kota Padang. Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan pengolahan data berdasarkan permasalahan yang terjadi. Berikut adalah langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan. Yang pertama itu adalah penentuan rute. Penentuan rute yaitu menggunakan metode Clark and Wright Saving. Selanjutnya dilakukan evaluasi rute setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode terpilih. Hasil yang didapatkan dibandingkan dengan formula matematis yang digunakan, yakni batasan-batasan kendala dari sistem yang digunakan. Jika hasil yang didapatkan tidak ada yang melewati batas kendala, maka rute usulan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perusahaan, serta optimalnya jarak tempuh, waktu tempuh, dan utilitas kendaraan yang digunakan. Setelah itu dilakukan analisis yang dihasilkan dari pengolahan data, yaitu analisis rute pengangkutan, analisis waktu pengangkutan, analisis penggunaan kendaraan pengangkut, dan analisis sensitivitas. Selanjutnya yaitu penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan sementara dari proposal penelitian yang telah dilakukan. Flowchart metode penelitian dapat dilihat di samping. Flowchart metode penelitian ini sesuai dengan urutan-urutan yang telah dijelaskan pada bab 3 metodologi penelitian ini. Sekian presentasi saya untuk metodologi penelitian bab 2 dan bab 3 tentang proposal yang ingin dilaksanakan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.